palsu. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Kenapa mereka semangat tinggi terus berkuat, karena mereka tidak tahu, konsep ini. Mereka tidak tahu ilmu ini dan jadi ditempel terus ku setan. Terus semakin berkembang, maka bisa melakukan segala cara. Nah, maka orang Islam yang misalkan mengetahui nilai-nilai Quran, jangan kalah semangatnya dengan mereka gitu. Jadi sok aya istilahna, penjahat wae nu nyahokan neraka wanian semangat. Nah, atuh cenah orang Islam anu nyaho jalan ka surga kudu semangat atuh cenah ulah eleh gitu. Nah, kadang ini yang harus dipahami juga nih oleh entrepreneur muslim. Ya, jadi harus semakin gencar, ya itulah, apa namanya, apa, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya itu tuh harus jadi semangat untuk menanamkan nilai-nilai Islam tadi. Jadi kenapa mereka bisa berkembang ya karena semangatnya tinggi, ya karena impiannya, nah impiannya itu yang tinggi. Nah, entrepreneurship muslim itu jangan takutnya malah jangan-jangan nggak punya impian deh. Jadi nu penting kunaon berdagang, ya nu penting aya penghasilan we lah buat makan besok. Nah, itu impiannya kurang tinggi tuh. Sehingga, apa, semangat untuk membangun sistem ekonominya, oke berarti tidak sekuat energinya, ya. Itu hukum Tuhan ya, sudah sunatullah. Setiap orang punya energi yang sama. Siapa yang bisa mengeluarkan energi yang tinggi, maka dia bisa menciptakan materialistik yang tinggi. Kalau dia tidak punya energinya, dia tidak akan bisa menciptakan. Nah, itu termasuk dalam penerapan entrepreneur. Jadi apa, itu mah sudah sunatullah. Siapa yang bisa membangun energi yang tinggi, dia bisa lebih maju begitu. Gitu ya maksudnya Ihsan? Paham nggak maksudnya? Ya, Pak. Ke situ kan maksudnya pertanyaannya. Jadi kenapa Ya, kapitalis lebih maju begitu ya? ya salah satunya itu, Pak. Ya, karena apa motivasi di yang Islamnya kurang kuat gitu. Dan bahkan sebelum maju itu udah ditutup. Contoh dulu pernah dengar mie salam, ada mie ya yang dibangun Muslim. Nah, itu akan melawan Indofood. Nah, itu dikembangkan, dibantu malah pasarnya teh. Tapi ketika sudah besar, justru ditutup, dimatikan. Ini ada politik ekonomi. Ya, terus 212 Mart, ada SB Mart, dulu yang koperasi apa? Koperasi Muslim. Nah, itu pertarungan ya. Jadi ketika yang sudah berkuasa juga dia harus bisa mengalahkan gitu ya. Kadang bisnis itu nanti akan berbicara marketing. Nanti kalau sudah berbicara marketing baru bisa paham. Ya, di sana berbicara persaingan, strategi, bagaimana menguasai pasar, bagaimana merebut pasar. Nah, gitu. Nanti di situ akan apa bisa dipahami ya. Gitu. Apa bisnis yang barusan itu. Jadi poinnya adalah memang pertempuran ya apa bisnis itu menguasai pasar, makanya saling rebutan pasar. Nah, tinggal bagaimana cara-caranya gitu. Itu makanya ada juga politik ekonomi namanya. Itu ya maksudnya paham? Gitu kan maksudnya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Gitu. Jadi makanya sekarang ya kita harus punya semangat dan strategi yang baik dan benar. Makanya dia Al-Hasr harus apa tadi pakai manajemen. Ya. Jadi kumaha nanti membangun bisnis teh supaya orang lain yang sudah menguasai bisa beralih ke kita. Nah, itu di marketing nanti berbicaranya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi
kita baru sampai pada entrepreneur ya, bicara ekonomi ini. Jadi entrepreneur itu lebih ke pelakunya, karakteristik pelakunya, ya entrepreneur itu. Nah, entrepreneur inilah nanti yang akan menggerakkan ekonomi, gitu ya. Tadi karakteristik, sifat-sifat, ya. Nah, itu yang harus ditanamkan gitu maksudnya. Sifat entrepreneur ini harus ditanamkan sehingga tadi bisa bersaing, ya, bisa menang, bertarung. Nah, gitu ya. Tinggal bagaimana tadi entrepreneur yang baik tadi sudah dijelaskan di dalam Quran dan hadisnya. Nah, ke depan nanti akan lebih jauh lagi ya, bagaimana marketingnya, bagaimana mengolah produksinya sehingga bisa unggul tadi, bisa membuat kepuasan. Baik, ya kalau tidak ada lagi, ini bisa kita cukupkan ya apa kajian kita. Coba poinnya apa kajian kita malam ini teh? Nah, saya koreksi sebentar ya. Jadi proses pendekatan kepada Tuhan itu disebut ibadah. Jadi sholat itu ibadah, bermuamalah juga ibadah. Gitu. Jadi proses pendekatan kepada Tuhan teh ibadah teh bukan hanya sholat saja gitu ya. Gitu ya. Nah, sok dilanjut. Saya koreksi. Bukan tahapan ya, tapi tipe ya, tingkatan lah. Jadi tingkatan pertama itu ketika kita bisa berkarya dan menghasilkan harta, kita bersedekah dengan harta dari hasil karya kita. Nah, kalau tidak bisa, ada tingkatan yang lain, yaitu kita membantu orang yang kesulitan. Nah, kalau masih kita juga belum bisa melakukan itu semua, minimal kita diam diri aja tidak bikin masalah, nah itu juga sudah jadi sedekah gitu. Waktu-waktu
Dari semester manajemen Gi. Cuma sawit apa? Emang banyak yang nyambung sih, Pak. Hmm. Manajemen dong. Manajemen. Oke. Baik ya, itu sudah cukup baik. Nanti bisa dilengkapi ya, kalau ada yang masih mau melengkapi. Kita lanjut besok aja ya. Silahkan nanti kalau ada yang masih perlu didiskusikan lagi, besok masih bisa. Dan kita ini masih berbicara tahap paling dasar ya, bicara tentang ekonomi. Kita baru berbicara siapa entrepreneur itu, gitu ya, dan bagaimana karakteristiknya. Belum nanti kita bicara bagaimana implementasinya. Nah, nanti itulah yang akan kita kaji terus ya tiap minggunya. Baik, saya kira itu ya cukup. Nanti kita lanjutkan tuh. Terus kumaha tuh carana nanti ya kita prakteknya seperti apa. Nah, nanti kita akan praktek langsung ya. Besok juga kita coba praktekkan untuk jadi entrepreneur. Nah, berarti ini tim ini harus jadi entrepreneur sebelum nyuruh marbot masjid jadi entrepreneur gitu ya. Nah, nanti besok kita uh, praktekkan mulai dari mana ininya. Nah, baik, saya kira gitu ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ini, Cukup, Pak. Ya enggak Pak, cukup. tutup. Sesuai pesanan aja. Oi, Manggi. Insya Allah. Lagi. Tanya di mana? Pul, mangkat di mana, Pul? Di Cimahi, di ini di Manisi. Startnya di mana emang? Startnya Manisi, Bareng Manisi. atuh, bareng. Di alun-alun. Di alun-alun. Di Pertigaan. Iya, startnya di mana? Gak macet emang? Macet, di macet. Nungguan nanya dirinya. Aman jam Jam berapa 9, emang jam startnya 10 jam mah. 10? Jam 8 mah aman lah. Jam 9-an mah aman. Enggak, jam 9 teh. Besok kan weekend ya. Jam 9 bakal macet. Jam 9 aman sih, jam 9, jam 8 gak aman. Kasih tahu, Pin. Mana sih itu? Woi, kuat, insya Allah kuat, gagah, gagah. Anggi, sama, sama. Ya, gak apa-apa. Berarti titik kumpulnya di mana? Masya Allah, Masya Allah. Di rumah Anggi.
Ya boleh di depan we, di depan gerbangnya nih. Tahu kan di mana? Di Indomaret aja. Di Indomaret ya lebih dekat sih dari sini. Gaskeun. Jadi depan Indomaret ya soalnya. Siap lah. Itu apa, 3 motor 3 malah naon eta di jalan. Dekat polisinya di Kolingan, Pak. Udah Hmm. udah kayak buruk Pak motor saya mah Pak, aman Pak. Bisa meletus Aman Pak. ya, Pin. Nanti dijampe biar kehijab teka tinggali. Itu mah polisinya gede kenal. Hmm. Oke Saya lah. terlatih. Insya Allah, Pak. Doakan kami. Aduh, ya di sana. Mm-mm. Enggak. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ana muslimun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak makasih banyak atas waktunya sampai jam 11. Masih Ya, Pak. mohon ya. Nanti kita mudah-mudahan besok lancar ya. Amin. Saya tutup ya. Ya.